Tanpa adanya sebuah informasi yang dibagikan, hari ini Davuk telah merilis season 24 dengan beberapa tambahan secret scene di dalamnya. Season ini telah dirilis berselang 7 hari sejak rilisnya episode 74. Saya yakin dari kalian sedikit kecewa, karena di full season ini, kita belum bisa mengetahui bagaimana keadaan dari Titan Kameramen. Namun di balik itu, kita juga harus tetap memberikan apresiasi, karena tidaklah mudah membuat sebuah animasi serta alur cerita, meskipun hanya berdurasi 1 menit. Tapi tenang, karena kali ini kita akan bahas secara detail adegan tambahan yang terdapat dalam season 24. Baik, untuk mempersingkat durasi, kita langsung saja cekidot. Kita mulai dari secret scene yang pertama. Scene ini dimulai pada bagian akhir dari episode 72, dan kita berada pada POV kameramen berkemeja merah. Dia diperbaiki oleh tim medis kameramen, dan setelah perbaikan selesai, dia memberikan thumbs up kepada tim medis. Ruangan ini sudah kita lihat pada season 23, tepatnya setelah kematian plunger kameramen. Pada episode 70 sebenarnya ada 2 scene yang terjadi secara bersamaan. Saya akan sedikit jelaskan karena hal ini akan saling terhubung. Ketika plunger menoleh ke arah kameramen berkemeja merah, dia berbalik arah karena perintah dari secret agent bahwa dia harus kembali ke posisi awal untuk meyakinkan agent lain. Nah, di waktu yang bersamaan, secret agent juga terhubung dengan plunger. Selama proses dialog secret agent dan plunger berlangsung, kameramen berkemeja merah ditemukan oleh agent yang berhasil menyusup ke dalam bunker. Dan para agent ini membawa kameramen berkemeja merah ke pangkalan medis. Tepat setelah dialog secret agent dan plunger berakhir, perekaman dari plunger menjadi offline. Dan kematian plunger disaksikan oleh tim medis yang berada di ruangan ini. Namun saat itu masih menjadi easter egg siapakah sosok bayangan yang berdiri di samping kameramen POV. Dan saya simpulkan bahwa bayangan ini adalah kameramen berkemeja merah. Karena di season ini perekaman di ruangan medis dimulai dari POV kameramen berkemeja merah. Mungkin dari kalian ada versi lain dari hal ini. Setelah perbaikan selesai, kalian bisa melihat detektif kameramen yang berjalan ke sisi kanan, dan rupanya dia menaruh kecurigaan dengan kameramen berkemeja merah. Setelah pintu terbuka, detektif kameramen sudah memberitahu kepada 2 kameramen ini bahwa ada sesuatu yang mencurigakan dari kameramen berkemeja merah. Dan salah satu dari kameramen ini membawa sebuah borgol untuk mengikat lengan dari kameramen berkemeja merah. Dan kalian bisa melihat bahwa borgol ini memancarkan cahaya ketika sudah terpasang dengan baik. Dan entah cahaya ini memiliki sebuah fungsi lain selain untuk mengikat. Kita belum mengetahui kemanakah kameramen berkemeja merah akan dibawa. Namun kita hanya bisa menebak kenapa detektif kameramen mencurigai kameramen berkemeja merah. Hal yang pertama adalah, kenapa hanya dia yang bisa selamat dari insiden tersebut? Sedangkan semua agen yang ikut dalam penyusupan ini tidak ada yang bisa bertahan. Termasuk Dark Speaker Man dan plunger kameramen. Yang kedua ialah sebuah remote peretas yang dia miliki. Semua agen yang menyaksikan perekaman di dalam bunker sudah mengetahui jika kameramen berkemeja merah memiliki sebuah remote yang bisa membuka pintu di semua koridor. Dan ini menimbulkan kecurigaan dari mana alat tersebut berasal. Jika agen kameramen memiliki alat tersebut, tentunya semua agen bisa menyusup ke dalam bunker tanpa memerlukan bantuan dari engineer kameramen. Baik, coba sekarang kalian saksikan secret scene ini. Dan jika kalian mempunyai pemikiran di luar yang saya jelaskan, silakan beritahu saya.
Next kita lanjutkan ke secret scene yang kedua yang terjadi di akhir episode 73. Di scene ini kita diperlihatkan bagaimana Titan TV Man yang sedang berusaha mengejar G-Man. Sebelum G-Man terbang di area ini, kalian bisa melihat sekelompok kameramen yang sedang melakukan tingkah konyol. Pertama kita melihat kameramen yang melihat matahari terbenam sambil berpose menggelikan. Entah kenapa bro terlihat sangat lihai dan beraura ketika melakukan pose tersebut. Sedangkan kameramen yang berada di belakangnya hanya menikmati dengan cara yang biasa. Kameramen yang ketiga terlihat asyik sendiri sambil menghisap sebuah cerutu. Dia juga mengenakan baret seperti seorang komandan dalam militer. Mungkin dia adalah seorang komandan dari regu ini. Dan mereka sudah melewati beberapa hal sebelum mereka bersantai di tempat ini. Dan dua kameramen yang terakhir rasanya tidak perlu saya jelaskan. Karena kalian pasti sudah mengetahui sigma apa yang mereka lakukan. Dan kalian pasti teringat dengan sebuah momen di episode 56. Dan sekarang momen santai mereka terganggu karena suara gemuruh dari G-Man yang sedang lari ketakutan. G-Man mencoba melarikan diri dari kejaran Titan TV Man. Sambil keluar dari asap teleportasi, Titan TV Man berkata, "You cannot run forever." G-Man menanggapi perkataan Titan TV Man dengan kalimat "Give me one chance" atau "berikan aku satu kesempatan". Namun Titan TV Man merasa tidak terima dengan permintaan tersebut. Karena apa yang telah G-Man lakukan selama ini sangat berdampak buruk untuk aliansi. Dan Titan TV Man berkata tidak pernah. Atau jika dijabarkan, kata tersebut memiliki arti bahwa Titan TV Man tidak akan pernah memberikannya kesempatan. Baik, silakan kalian dengarkan dialog tersebut dalam format terbalik. Percakapan ini terjadi sebelum episode 74. Dan setelah episode 74, kita mengetahui bahwa G-Man dulunya adalah seorang astro. Mungkin G-Man juga membutuhkan bantuan, karena dia merasa tidak mungkin untuk melawan astro toilet seorang diri. Dan teori yang orang-orang bicarakan bahwa G-Man dan para Titan akan bergabung kemungkinan bisa terjadi. Dan kemungkinan juga kita akan melihat versi Titan dari G-Man, yang mana upgrade tersebut akan melibatkan saintis TV Man. Dan nampaknya peran Secret Agent adalah melindungi G-Man dan aliansi dengan energi hijau yang telah kita lihat agar kedua pihak bisa bekerja sama. Namun kita juga belum mendapatkan sebuah petunjuk dari energi hijau tersebut dan semua hal yang telah saya sampaikan hanya sebatas teori saja. Bells,